Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Gia bikin sop iga daging sapi kesukaannya keluarga di rumah. Nah, ini aku lebih menekankan kepada teknik masaknya, gimana caranya gampang, yaitu 5-30-7. Kayaknya teman-teman udah nggak asing sih dengan metode ini. Ada yang bilang dari Fa Yasmin, ada yang mengatakan yang lain lagi. Bagi aku ya terserah aja ya. Jadi untuk bahan-bahannya nanti di description box, dan bumbunya teman-teman juga bisa lihat di sini. Nah, jadi maksudnya 5-30-7 itu apa sih? Ini untuk ukuran setengah kilo sih oke ya. Kalau teman-teman mau melebihkan jamnya, that's oke. Nah, jadi ketika airnya sudah mendidih, teman-teman pastikan si iganya udah dicuci bersih, masukkan ke dalam panci lalu ditutup, nggak boleh dibuka. Ini sih kuncinya kalau menurut aku ya, udah nyoba berapa tahun terakhir. Habis itu teman-teman masak minimal selama 5 menit. Kemudian 30 detik dimatiin kompornya. Setelah 30 detik 30 menit, teman-teman panaskan lagi selama 7 menit. Nah, kalau aku setelah 7 menit itu aku tetap biarkan aja sisi pancinya ini sekitar berapa menit gitu. Kadang bisa sampai setengah jam, dan itu tuh hemat dari sisi gasnya, dan teman-teman juga dagingnya lebih empuk. Nah, jadi kalau seandainya lebih dari setengah kilo, teman-teman ya udah tinggal otak-atik aja sisi angka tadi, dan itu works banget. Nah, ini bahan-bahannya teman-teman bisa lihat, ada bawang merah, bawang putih gitu. Untuk detailnya ada di description box ya. Nah, ini di sebelah kanan itu si daging tadi yang aku masak. Nah, sebelah kiri ini aku tumis bumbu-bumbunya yang sudah dihaluskan, of course. Nah, teman-teman, kalau bikin sop iga itu bagi aku yang bikin enaknya itu memang tulangan-tulangannya itu ya. Nah, ini karena blenderku rusak, jadi aku pakai chopper. Ya, that's okay lah ya. Nah, ketika teman-teman masak, ini bawang merah, bawang putihnya boleh langsung digabung kok dengan jahe dan lengkuasnya. Masaknya itu jangan dengan api yang besar ya, karena nanti kayak di luarnya matang tapi di dalamnya tuh masih mentah. So, teman-teman masaknya itu dengan api sedang cenderung kecil. Nah, ini si lengkuas 1 sendok makan ini, habis itu jahe karena kebetulan aku belinya yang udah dihaluskan. Nah, ini jadi bisa dimasukkan semua bumbu sih. Oke, kita lanjutkan, dan lanjutkan lagi kita masaknya. Teman-teman bisa tambahkan bumbunya lagi. Ini habisnya aku namain apa ya? Oh, ketumbar. Setelah ketumbar, kita bisa masukkan si biji palanya. Kalau teman-teman orang-orang di kampung, itu mereka punya apa ya, ulekan yang gede ya. Jadi bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, ketumbar, biji pala itu diulek dalam satu tempat. Ya, terus oke. Itu kembali kepada pilihan masing-masing aja sih. Nah, habis itu aku masukin si serai ya, batang serai. Teman-teman bisa masukin bumbu sop. Nah, bumbu sop ini aku kayaknya kurang kapulaga ya, yang kayak bintang-bintang itu, bukan kapulaga atau apa sih namanya, yang kayak bintang-bintang itu loh. Nah, itu tuh jika dimasukin 1-2 keping. Nah, ini minyaknya tergantung teman-teman aja sih. Kalau aku nggak terlalu suka terlalu berminyak di sini karena dagingnya tadi itu udah berminyak. Nah, setelah si daging tadi dengan metode 5-30-7 tadi, itu artinya dia udah siap dimasukkan ke bumbu yang sudah aku tumis ini. Nah, teman-teman tinggal tuangkan aja. Nah, biasanya kalau udah dituangkan gini, si daging itu nggak terlalu lama loh kita masak. Biasanya kan kalau bikin sop iga tuh butuh berjam-jam ya. Nah, balik lagi, kadang ada juga tuh dia temuin kok dagingnya nggak empuk ya, udah pakai metode 30-5-30-7. Nah, ternyata jenis daging yang teman-teman pakai itu juga mempengaruhi. Jadi ya memang kudu sering-sering beli sih, dan mempelajari jenis-jenis daging gitu. Ada kok teman-teman yang kita udah masak berjam-jam gitu, dan dia tetap alot gitu loh. Nah, jadi inilah proses pembuatan sop iga ala Gamirella, ala si Unigea. Dan terakhir aku tambahkan si daun bawang. Nah, kalau teman-teman mau nambahin wortel, teman-teman mau nambahin kentang, ya nggak apa-apa sih. Nah, ini garam aku tambahin terakhir sama penyedap rasa. Nah, teman-teman boleh kok recook ini gitu, atau punya cara lain masaknya, that's fine, karena setiap orang itu mempunyai cara tersendiri ya untuk masak. Oke, kita tunggu dan kita aduk lagi. Dan iya, adik bobo. Dan seperti biasa, setelah tenang-tenang di akhir video tetap ada dong suara si Uni. That's why. Nah, ini aku kasih penyedap rasa sih, rasa sapi. Nah, kalau nggak ditambahin pun juga nggak apa-apa sih. Kalau teman-teman
nggak mau nambahin karena si sop iga ini sendiri dia udah strong kok, rasa kaldu yang umami itu dari si tulang-tulang ini. Nah, ini penampakan akhirnya yang tadi aku udah kuliatin di video. Ini video aku hari ini, teman-teman. Selamat makan siang, selalu berbahagia. Terima kasih ya udah nonton video-video dari aku. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Have a beautiful day everyone.